Yang telah dijelaskan dari makalah teman-teman, keadaan sosial dan penyebaran Kristen pada masa kolonial, masyarakat pribumi yang awalnya menganut kepercayaan suku mulai beralih ke agama Kristen karena pengaruh kolonialisme. Pertanyaan dari saya, bagaimana peran misionaris Kristen dalam membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat lokal pada masa kolonial, dan apa dampaknya terhadap kepercayaan tradisional masyarakat pribumi? Tanggapan kritis saya, penyebaran Kristen pada masa kolonial tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan yang eksploitatif dan penindasan terhadap masyarakat lokal. Misionaris Kristen sering kali berperan sebagai agen kolonialisme, membawa nilai-nilai budaya Barat yang dianggap superior dan menggantikan kepercayaan tradisional masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas budaya dan kepercayaan masyarakat lokal serta ketergantungan pada sistem kolonial. Interaksi antara penginjilan dan masyarakat lokal tidak dapat berjalan lancar dan seringkali diwarnai dengan konflik dan penolakan. Dalam beberapa kasus, penyebaran Kristen juga membawa perubahan besar dalam sistem kepercayaan masyarakat lokal. Tetapi perubahan ini seringkali tidak sepenuhnya dipahami atau diterima oleh masyarakat lokal. Secara umum, makalah ini menyajikan pembahasan yang cukup lengkap dan runtut mengenai sejarah GKI, mulai dari masa Zering hingga pembentukan sinode. Alur yang disusun secara kronologis sangat membantu kita memahami bagaimana gereja berkembang seiring dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia. Yang saya apresiasi dari makalah ini adalah kesadaran bahwa gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga rohani, tetapi juga sebagai aktor sosial yang terlibat dalam perjuangan, kemerdekaan, dan pembentukan identitas bangsa. Teman-teman juga telah menunjukkan dengan cukup baik bagaimana pengaruh misi Barat dan kolonialisme pembentukan arah pelayanan gereja di masa awal. Namun saya mencatat beberapa hal yang bisa dikembangkan lebih jauh. Pertama, makalah ini masih sangat deskriptif. Penjelasan tentang konflik internal atau perpecahan gereja misalnya masih belum dibahas secara kritis. Kedua, aspek refleksi teologis, terutama dalam masa transisi dari pengaruh Barat ke gereja yang kontekstual, seharusnya lebih diutamakan untuk memperkuat analisis. Dari segi teknis, makalah ini sudah tersusun rapi, tetapi koherensi antara paragraf dan penggunaan referensi lebih diperhatikan lagi. Kesimpulannya, makalah ini informatif dan menjadi dasar yang baik untuk diskusi lebih lanjut, khususnya tentang bagaimana GKI bisa tetap relevan dalam konteks Indonesia pada masa kini. Oke teman-teman, dengan melihat sepintas tentang historis pertumbuhan dan perkembangan gereja Kristen di Indonesia, maka menurut kelompok kami, kedatangan kolonial pada abad ke-20 tersebut membawa dampak yang sangat positif terhadap dinamika perkembangan gereja Kristen di Indonesia yang secara optimis. Hal ini kita dapat membuktikan melalui pengaruh-pengaruh yang baik melalui bidang-bidang pokok lainnya seperti politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang merupakan strategi adanya agama dan pendidikan. Nah, pada abad ke-20, dalam masa penjajahan oleh bangsa-bangsa Barat, dalam visinya untuk pertumbuhan dan perkembangan agama Kristen di Indonesia, terlihat ada respon yang baik dari semua pihak di mana gereja Kristen Indonesia dibangun, antara lain pemerintah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh pendidikan yang merupakan kontributor terhadap gereja di Indonesia. Menurut kelompok kami, ada beberapa faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan gereja di Indonesia.
yang ada pada makalah teman-teman kelompok 1, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, agama, dan politik, yang merupakan hal yang fundamental atau mendasar yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan gereja Kristen di Indonesia sejak zaman kolonial pada abad ke-20 sampai dengan sekarang. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya agama dan gereja Kristen di Indonesia pada masa kolonial itu diterima secara baik-baik saja atau melalui proses yang membutuhkan pengorbanan dan atau melalui konflik-konflik di antara bangsa dan suku-suku di negara Indonesia. Shalom teman-teman, di sini saya akan memberikan tanggapan kritis mengenai materi yang dibawakan oleh kelompok presentasi. Dan tanggapan kritis yang akan saya berikan tentang ketidakseimbangan antara teologi dan realitas sosial. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kekristenan kita diajarkan nilai-nilai seperti kasih, keadilan, dan pembelaan terhadap yang tertindas. Namun, dalam kenyataannya, saat agama Kristen disebarkan pada masa prakolonial, nilai-nilai tersebut tidak dijalankan atau tidak diwujudkan dengan baik. Justru gereja sering terlibat dalam sistem kolonial yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti mendukung eksploitatif, diskriminatif, dan memperkuat struktur sosial kolonial. Contohnya, fasilitas yang dibangun dan yang tersedia pada masa itu hanya bisa diakses oleh kaum elit pribumi yang tentunya mereka juga loyal kepada para penjajah. Gereja mengajarkan kasih, tapi berada dalam sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, melalui materi ini, kita dapat belajar untuk melihat tentang ajaran kasih dan keadilan yang lebih kritis dalam sejarah gereja. Tujuannya agar gereja bisa berubah seiring berjalannya waktu atau seiring berkembangnya zaman dan lebih berpihak kepada orang-orang kecil serta memperjuangkan keadilan. Di sini saya juga akan mengajukan pertanyaan. Jika dulu gereja dipakai sebagai alat kekuasaan, bagaimana sekarang gereja bisa menjadi alat pembebasan dan keadilan sosial di tengah masyarakat? Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tanggapan kritis saya tentang keragaman respon regional terhadap penginjilan. Keragaman respon regional terhadap penginjilan di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dan memahami konteks lokal sangat penting dalam mempromosikan agama Kristen. Namun, penting juga bagi kita untuk memahami alasan-alasan penolakan dan tidak hanya fokus pada mereka yang menerima agama baru. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas sejarah agama Kristen di Indonesia dan juga mempromosikan toleransi dan pemahaman antar negara. Dan juga pertanyaan saya tentang bagaimana penolakan terhadap penginjilan di daerah Muslim, khususnya di daerah Jawa Barat, dapat mempengaruhi hubungan antar agama dan dinamika sosial di Indonesia, serta bagaimana hal ini dapat diatasi. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah beberapa tanggapan-tanggapan dari kami sebagai kelompok penanggap terkait tentang materi dan juga makalah beserta video yang sudah kalian paparkan. Dari saya tidak ada tanggapan sedetail mereka karena jujur saja itu mereka sudah menanggapi seperti saya menanggapi juga. Jadi saya tidak akan mengulang apa yang sudah mereka ucapkan begitu. Nah, jadi pertanyaan kita masuk saja ke dalam pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana gereja-gereja Kristen di Indonesia menyesuaikan diri dengan tantangan sosial, budaya, dan politik setelah masa kemerdekaan untuk tetap relevan di tengah masyarakat yang maju. Lalu apa saja sih faktor-faktor pendukungnya? Terima kasih.